Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan dari kelompok 9 tentang rekayasa perangkat lunak. Kelompok 9 terdiri dari saya pribadi, Ahmad Darmana Hadi, Dwi Arianto, Dwi Agung Nugroho. Oke, penjelasan yang pertama itu pemodelan UML sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis web. Yang dimana terdiri dari satu pendahuluan, dasar teori, metodologi, penelitian, analisa, dan perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pada masa sekarang ini, teknik pemodelan perangkat lunak terus berkembang, di mana pemodelan tersebut bertujuan untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam melakukan pembuatan program atau aplikasi. Salah satu model pengembangan perangkat lunak adalah UML, Unified Modeling Launch. Yang kedua, dasar teori. Siklus hidup pengembangan sistem berorientasi objek, analisis berorientasi objek, rancangan berorientasi objek, UML Web. Yang kedua, siklus hidup pengembangan sistem berorientasi objek. Siklus hidup pengembangan sistem atau perangkat lunak berorientasi objek mengandung 3 proses makro. Analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, dan implementasi berorientasi objek. Adi Nugroho 2005/130. Model use case dapat dipergunakan sebagai pemandu pada hampir semua aktivitas. Pengembangan perangkat lunak mulai dari tahapan analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian. Implementasi terdiri dari perancangan sistem, analisa arsitektur sistem, subsistem, struktur data, algoritma, kendali. Pemrograman akses basis data, perancangan objek. Analisis berorientasi objek. Analisis berorientasi objek atau disingkat dengan OOA, Object Oriented Analysis, adalah tahapan perangkat lunak dengan menentukan spesifikasi sistem. Sering orang menyebutnya sebagai SRS, System Requirement Specification, dan mengidentifikasi kelas-kelas serta hubungan satu terhadap yang lain. Untuk memahami spesifikasi sistem, kita perlu mengidentifikasi para pengguna atau yang sering disebut sebagai aktor-aktor. Menurut Ivar Jacobs, memperkenalkan konsep use case sebagai skenario untuk menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem model. Use case, pengguna dengan sistem. Model use case menggambarkan pandangan pengguna atau kebutuhan pengguna. Cewek, 15 menit ini Zoom-nya, gratisan. Perancangan berorientasi objek. Sasaran dari perancangan berorientasi objek atau disingkat dengan OOD, Object Oriented Design, adalah merancang kelas-kelas yang teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka pengguna. Selama tahap ini mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang mendukung implementasi dan spesifikasi kebutuhan. Perancangan berbasis objek dan analisis berorientasi objek adalah topik-topik yang terpisah, namun keduanya saling bekerja sama dengan erat. Aktivitas dan fokus dari analisis berorientasi objek dan perancangan berbasis objek saling bekerja sama, saling melengkapi. UML, Unified Modeling Launch. UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi sharing dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. UML mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikomunikasikan menjadi diagram. Tipe diagram UML dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Ya, inilah tabel diagram UML tersebut yang berdiri dari diagram dan tujuannya. Diagram terdiri dari activity, class, communication, component, composite structure, deployment, interaction overview, object, pack, sequence, state machines, theming, use case. Web adalah singkatan dari Wireless Application Protocol. Definisi kamus untuk masing-masing kata-kata ini diantaranya: 1. Aplikasi sebuah program komputer atau bagian dari perangkat lunak komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nirkabel, kurang atau tidak memerlukan kawat atau kabel yang berkaitan dengan radio transmisi. Protokol satu set aturan teknis tentang bagaimana informasi harus dikirim dan diterima menggunakan komputer. Prinsip kerja dari web adalah aliran data dari PONS client atau web protokol akan mengirim encode request protokol gateway akan mentranslasikan request dari web protokol yang terdiri dari WSP, WTP, WTLS, dan WDP tersebut menuju WW protokol atau disebut dengan server, yaitu HTTP, TCP, atau IP. Encoder akan menyesuaikan format data dengan server jaringan WWW yang dapat berupa CI dan script. Kemudian server akan merespon request tersebut menjadi kode-kode yang dimengerti oleh web, emulator, dan ponsel. Oke, sekian dari saya. Silakan untuk Dwi Agung. Terima kasih, Amar. Lanjut saya, metodologi penelitian. Kerangka kerja merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka menyelesaikan yang akan dibahas. Sedangkan metodologi yang akan digunakan pada tesis ini adalah metodologi yang berbasis objek yang terdiri dari OOA, Object Oriented Analysis, dan OOD, Object Oriented Design. Untuk memperjelas kerangka kerja dari tahap awal sampai akhir, metodologi penelitian langsung dihubungkan dengan kerangka kerja, framework, dalam sebuah kerangka penelitian. Gambar 3.1 kerangka penelitian. Ini adalah salah satu contoh dari kerangka penelitian yang di dalamnya itu ada identifikasi ruang lingkup penelitian, analisa masalah, menentukan tujuan penelitian, mempelajari literatur, mengumpulkan data, OOA, OOD, dan implementasi. Analisa dan perancangan. Pada tahap analisa akan dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang didapat di lapangan. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bagian SISFO Kampus Universitas Putra Indonesia, YPTK, Padang, dan hasil pengamatan peneliti di lapangan. Untuk melihatkan aplikasi atau kegiatan yang ada pada aplikasi SPMB berbasis web bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Contoh gambar 4.1 use case diagram SPMB UPI YPTK Padang berbasis web. Dan ini adalah contohnya ya yang ada di sini nih. Lalu gambar 4.2 use case SPMB ini juga salah satu, yaitu ada calon mahasiswa, melihat materi, pengisian formulir, login, admin, melihat persyaratan pendaftaran, ini usernya juga ya. Lalu kelas diagram. Meskipun dalam pembahasan ini pemodelan kelas dilakukan pemodelan use case, sebenarnya pada faktanya kedua aktivitas tersebut dilakukan secara paralel. Kedua model tersebut sebenarnya saling mendukung dalam pemberian informasi. Kelas biasanya digunakan untuk mendefinisikan objek-objek bisnis. Kelas-kelas seperti ini biasanya mendefinisikan model database dari suatu aplikasi. Contoh gambar 4.3 kelas diagram sistem penerimaan mahasiswa baru, yaitu ada program studi, registrasi, user, calon mahasiswa, admin, SPMB, lalu ada materi tes, kemudian ke rekapitulasi calon, lalu ada juga program beasiswa, persyaratan pendaftaran, dan juga prosedur registrasi. Activity diagram merupakan diagram yang nantinya akan menjabarkan sistem berdasarkan use case diagram. Di mana dalam pembuatan sebuah activity diagram bisa berasal dari beberapa use case. Berikut ini adalah activity diagram untuk login, pengisian formulir, melihat materi tes, melihat persyaratan pendaftaran. Contoh gambar 4.4 activity diagram pendaftaran mahasiswa baru, yaitu ada contohnya masukkan username, password, dan pilih level user, cek, tidak ditemukan login gagal juga, dan data ditemukan, lalu masuk ke tampilan menu, masuk ke persyarat pendaftaran, atau masuk ke materi tes, atau masuk ke formulir, lalu mencek data calon, lalu informasi calon, isi data, cek kelengkapan data, simpan data, logout.
Untuk activity diagram kedua adalah activity diagram dari sisi adminnya, di mana pada activity ini berdasarkan use case login dan merekapitulasi data calon. Dan ini adalah termasuk salah satu contoh gambar, yaitu ada gambar 4.5 activity diagram informasi pendaftaran dan juga gambar 4.6 activity diagram untuk user umum. Terlihat memang ada perbedaan di antara keduanya. Sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. Urutan waktu yang dimaksud adalah urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor yang menjalankan sistem. Sequence diagram didasarkan atas kelas diagram yang sudah dibuat. Berikut ini adalah sequence diagram pada untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Contoh sequence diagram untuk penerimaan mahasiswa baru yaitu ada yang gambar 4.7 dan juga gambar 4.8. Lalu contoh juga ada gambar 4.9 dan juga 4.10. Ya, terima kasih. Dimohon untuk Mas Dwi Arianto untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Dwi Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar 4.1 start diagram user. Di situ ada open user, close user, masukkan username dan password, sambit, cek data dan masuk ke close user. Dan di gambar 4.12 start chart diagram program study, masuk open program study, view program study, close program study. Gambar 4.13 collaboration diagram pendaftaran calon mahasiswa. Calon mahasiswa itu memasukkan data user, cek user, calon mahasiswa bisa memasuki view persyaratan, view materi tes, dan langsung masukkan data registrasi program studi. Lanjut. Di gambar 4.14 collaboration diagram admin pendaftaran, di sini admin bisa masukkan data user, yang kedua cek user, admin SPMB, view rekapitulasi, dan view informasi. Di gambar 4.15 collaboration diagram informasi pendaftaran, user umum bisa memasuki homepage. Di dalam homepage ini dapat mengaplikasikan 4 sistem seperti view persyaratan, view beasiswa, view prosedur, dan view jurbal. Di gambar 4.16 package use case, di sini ada utama bisa masuk admin SPMB dan pendaftaran. Gambar 4.17 komponen diagram. Di komponen diagram ini program beasiswa, persyaratan pendaftaran, program studi, prosedur registrasi memasuki display halaman utama. Dari pengisian formulir masuk ke display login, rekapitulasi calon masuk ke display login, dan materi tes masuk ke display login. Untuk gambar 4.18 development diagram seperti yang ada gambar di layar ini. Lanjut. 5. Implementasi dan pengujian sistem. 5.1 implementasi, 5.1.1 implementasi halaman user, 5.2 pengujian sistem. Dalam implementasi, kelas aplikasi dilakukan berdasarkan kelas-kelas yang diperoleh pada tahap rancangan. Implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau WML. 5.1.1 implementasi halaman user. Pada pengujian aplikasi yang telah diimplementasikan ke dalam bentuk kode program, maka akan dilakukan pengujian aplikasi dengan menjalankan semua halaman web yang telah dirancang. Pada halaman user, umum akan terlihat menu yang disediakan, diantaranya program beasiswa, program studi, persyaratan pendaftaran, dan prosedur registrasi. Di sini ada beberapa gambar seperti ada menu halaman utama di gambar 5.1, di gambar 5.2 ada halaman program beasiswa, di gambar 5.3 ada halaman program studi, dan di gambar 5.4 halaman persyaratan pendaftaran, gambar 5.5 halaman prosedur pendaftaran, dan di gambar 5.6 itu ada menu loginnya, seperti yang ada di layar kita. 5.2 pengujian sistem. Tahap pengujian sistem dilakukan untuk melakukan validasi kesesuaian aplikasi yang telah dibuat dengan model yang dirancang. Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan use case diagram, di mana setiap link pada setiap halaman pada web mewakili objek atau use case yang ada pada use case diagram. Pengujian tahap pertama adalah pengujian menggunakan micro browser dan browser desktop. Pada pengujian ini menggunakan Google Chrome dan Opera Mobile. Langkah pengujiannya dengan memasukkan address homepage ke web ke browser. Seperti gambar 5.14 halaman SPMB berbasis web, ya seperti yang ada di yang kita lihat ini contoh halaman SPMB berbasis web. Di sini ada username, login as, dan password. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dan saran didapat setelah melakukan pengembangan aplikasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis mobile. Dari pengembangan aplikasi berbasis mobile menggunakan UML dapat diambil kesimpulan diantaranya
Satu, pengembangan aplikasi berbasis mobile dapat meningkatkan tingkat mobilitas pengaksesnya karena informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile tanpa harus menggunakan komputer. Kedua, dokumentasi pemodelan sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam melakukan pengujian sistemik sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Ketiga, penggunaan UML dalam perancangan sangat membantu dalam melakukan manajemen modul program saat dilakukan pengodaan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Arianto. Oh ya, sorry ya. Ntar